lo subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Bocoran One Piece chapter 1039 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Teraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Chapter kali ini berjudul Penampil Utama. Dalam chapter terbaru ini, tidak ada cover story, melainkan yang ada hanya color spread saja yang menampilkan kru bajak laut topi jerami sedang berjalan di hutan untuk mencari petualangan baru. Masuk ke dalam cerita, Momonosuke yang tengah berada dalam wujud naga sekarang ini masih sibuk menjauhkan Pulau Onigashima dari ibu kota bunga. Momonosuke dengan sekuat tenaga merasa wajib untuk melakukan hal tersebut agar para warga di ibu kota bunga bisa selamat. Sebagai putra dari Kozuki Oden dan calon shogun baru bagi Wano Kuni, Momonosuke harus membuat dirinya berguna bagi seluruh rakyat Wano. Pada saat Momonosuke sibuk memindahkan Pulau Onigashima yang sedang terbang itu, dia bisa mendengar ada suatu suara yang memanggilnya. Belum dikonfirmasi dari mana asal suara yang Momo dengar itu, namun sepertinya itu adalah suara dari Zunisha. Seperti yang kita tahu dari beberapa chapter yang lalu, sang gajah purba itu telah mendekati Wano Kuni. Zunisha muncul tidak jauh di belakang kapal-kapal yang dikirim oleh pemerintah dunia. Momonosuke memiliki kemampuan untuk bisa mendengar suara dari Zunisha, bahkan Momonosuke bisa melihat juga apa yang dilihat oleh Zunisha. Mereka memiliki hubungan tertentu yang pasti berkaitan dengan sejarah. Momonosuke juga menjadi orang yang mungkin satu-satunya di dunia yang punya kemampuan untuk bisa memberi Zunisha perintah. Bila benar suara yang didengar oleh Momo itu adalah Zunisha, maka artinya sebentar lagi Zunisha akan mulai terlibat aktif dalam pertempuran Wano Kuni. Diperlihatkan kelanjutan pertarungan antara Law dan Kid melawan Big Mom. Pada chapter sebelumnya, Big Mom telah terkena serangan brutal dari Law dan Kid. Law memakai teknik Keirum Anesthesia yang membuat pedang miliknya menjadi besar, kemudian menusuk Big Mom dari sebelah kanan, mulai dari lengan sampai kepala. Setelah itu, Law memakai teknik Shockwave untuk melukai Big Mom dari dalam, yang mana serangan tersebut sangat menyakitkan bagi Big Mom. Tak lama berselang, Kid pun mengumpulkan benda-benda logam yang dia buat menjadi seperti banteng, kemudian menabrak tubuh Big Mom dengan sangat keras. Tapi, dalam chapter ini, ternyata serangan dari Law dan Kid itu masih belum cukup untuk mengalahkan Big Mom. Big Mom hanya sekadar cedera saja, di mana beberapa tulang Big Mom patah. Namun, berkat kekuatan dari buah iblis Soru-Soru Nomi yang dimiliki oleh Big Mom, dia bisa kembali pulih. Kualitas kekuatan Big Mom sebagai seorang Yonko memang luar biasa. Dia sangat hebat dalam berbagai aspek. Meski begitu, Law dan Kid tentu tidak gentar. Law memakai sisa energi yang dia miliki untuk menciptakan suatu serangan hebat. Serangan dari Law itu sangat dahsyat karena ketika Law menggunakannya, serangan tersebut berefek ke seluruh pulau Wano Kuni. Ini cukup menarik karena akhirnya kita bisa melihat potensi sebenarnya dari OP-OP Nomi. Tentu serangan seperti ini akan memiliki efek samping yang besar juga, entah apa yang Law pertaruhkan dalam serangan ini. Namun, lagi-lagi Big Mom masih mampu bertahan walau telah terkena serangan yang kuat itu. Daya tahan tubuh Big Mom memang sangat kuat, tidak jauh beda dengan Kaido, sehingga harus ada serangan yang lebih kuat lagi untuk bisa mengalahkannya. Bisa berdiri dan menantang Kid. Big Mom juga dengan percaya diri bertanya, apakah musuh-musuhnya itu benar-benar berpikir bahwa mereka bisa mengalahkan Big Mom? Big Mom sangat yakin akan kekuatan besar yang dia miliki. Dia berpikir orang-orang yang masih terbilang pemula seperti Kid dan Law tidak akan bisa mengalahkannya. Meski perkataan dari Big Mom sangat menakutkan dan terdengar meyakinkan, tapi Kid tidak terintimidasi. Dia dengan cepat melancarkan suatu serangan yang menjadi kartu as miliknya. Serangan itu adalah teknik meriam elektromagnetik yang sangat hebat. Setelah melihat Kid melancarkan serangan tersebut kepada Big Mom, Law pun berkata bahwa era Big Mom akan berakhir di sini. Dengan perkataan Law itu, dia sepertinya mempunyai cara lain untuk bisa mengalahkan Big Mom. Mungkin jurus hebat yang tadi Law gunakan bukan jurus terakhirnya, melainkan masih ada jurus lain. Itu berarti potensi OP-OP Nomi yang sudah dia keluarkan belum 100%.
Nah, setelah ini, Lau akan menggunakan jurus terakhirnya yang akan menjadi penentu. Dalam chapter yang lalu, Zoro sedang berada di ambang kematian karena terlihat dia sedang berhadapan dengan sosok tengkorak yang membawa sabit. Kemungkinan besar itu adalah halusinasi Zoro karena efek samping dari obat penyembuh instan yang Zoro minum sebelumnya. Ditambah lagi, Zoro menerima banyak luka setelah bertarung melawan Ki, sehingga tubuhnya pun sudah mencapai batasnya. Nah, Lau dan Kid juga nanti akan berada di ambang kematian karena terlalu memaksakan kekuatan mereka untuk mengalahkan Big Mom. Terutama untuk Lau, karena kelihatannya efek samping dari kekuatan OP-OP Nomi lebih beresiko dari buah iblis lain. Tapi tentu hal itu akan terjadi setelah nanti Big Mom kalah. Polanya akan sama seperti Zoro dan Sanji yang langsung tepar setelah mengalahkan musuh. Pola seperti itu memang harus terjadi agar memberi kesan bahwa musuh yang mereka hadapi sangat kuat. Jika Kid dan Lau dalam keadaan baik-baik saja setelah mengalahkan Big Mom, maka kesannya Big Mom tidak terlalu kuat. Jadi, keadaan Kid dan Lau setelah mengalahkan Big Mom nanti harus dalam kondisi yang kritis agar memperlihatkan betapa mengerikannya musuh yang mereka hadapi. Di sini, peran dokter pun akan sangat penting. Chopper dan Marco akan menyembuhkan banyak karakter penting seperti Zoro, Sanji, Lau, dan Kid. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1039. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya.